سعادة رئيس شؤون التربية والتعليم بمعهد جوهرة العلم فضيلة الأستاذ Arif Usman Anugraha Hafizahullah Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Kepala Divisi Pendidikan Pesantren Intan Ilmu Fadilatul Ustadz Arif Utsman Anugraha Hafizahullah Ta'ala. Sa'adata Raisi Syu'uni Tahfidhil Qur'anil Karim wal Mutun Al-Ilmiyah Bima'hadi Jawharatil Ilm Fadilatul Ustadz Ahmad Sufyan Fauzi Hafizahullah Ta'ala. Yang terhormat Kepala Divisi Tahfidhil Qur'anil Karim dan Mutun Al-Ilmiyah Pesantren Intan Ilmu Fadilatul Ustadz Ahmad Sufyan Fauzi Hafizahullah Ta'ala. Sa'adata sahibil fadilah waliyut talib wa ahli. Yang berbahagia orang tua atau wali dari saudara-saudara kita hafizahumullah ta'ala. Sa'adata talibil fadil al-akh Abrar Muharram wal akh Muhammad Yazid Aridha wal akh Affan Maulana wal akh Aufa Faras Fikri hafizahumullah ta'ala. Yang sama-sama kita banggakan saudara-saudara kita al-akh Abrar Muharram wal akh Muhammad Yazid Aridha wal akh Affan Maulana wal akh Aufa Faras Fikri hafizahumullah ta'ala. Sa'adata jami'il asatidati wal hadirin wa tullabinal ahibba. Dewan asatidah, para pengampu halaqah tahfidzil Quran yang kami hormati dan santri pesantren Intan Ilmu yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kam a'ta minan na'im wa kam manaha minal khairil amim. Alhamdulillahi ala tamamil minnah walhamdulillahi ala al-kitabi was sunnah. Alhamdulillahi alladhi faddalana bil qur'ani ala al-umami ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ta ahadan minal alamin. Anzalahu hidayatan alamiyatan daimatan wa ja'alahu lisyara'i'is samawiyyati khatimatan. ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة ثم صل اللهم وسلم على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن جعل الخيرية في من تعلم وعلم القرآن أما بعد فأيها مشاركي ومشاهدي الحفل الكريم إنه ليسرني أن أقف بينكم هاهنا الآن لأكون أحد الشاهدين أمامكم وأمام الله تعالى حيث نشهد اليوم جميعا على خير شباب أمتنا وهم يتلقون هذا العلم الذي ما بعده علم. هذا العلم الذي يجزى صاحبه في الدنيا والآخرة خير جزاء. فطوبى لمن حفظ كلام الله عز وجل. فنحن اليوم في ضحى اليوم المنير نجلس سويا ونحن بصدد برنامج تسميع آخر السورة من القرآن الكريم ترمز إلى تكملة حفظ القرآن 30 جزءا. فأنا كرئيس الجلسة لهذا البرنامج سأقرأ لكم ترتيب برنامجنا في هذا الصباح المبارك. أولا الافتتاح. ثانيا القليمات من فضيلة رئيس شؤون تحفيظ القرآن الكريم والمتن العلمية بمعهد جوهرة العلم. ثالثا لب البرنامج. رابعا الكليمات من فضيلة الوالد. خامسا الكليمات من فضيلة رئيس شؤون التربية والتعليم بمعهد جوهرة العلم. سادسا تسليم شهادة إتمام حفظ القرآن 30 جزءا. وسابعا الاختتام. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali dalam acara ini, sebuah acara yang begitu mulia, sebuah acara yang begitu agung, sebuah acara di mana hafalan kita diuji dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh santri yang telah menyelesaikan hafalan Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama menyaksikan acara Tasmi' Al-Quran Surah Al-Adiyat sampai An-Nas sebagai bentuk telah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Yang mana pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh santri kita, saudara kita, Abrar Muharram dari kelas 11 Marhalah Tsanawiyah. Dan juga saudara kita Muhammad Yazid Aridha dari kelas 10 Marhalah Tsanawiyah.
Afan Maulana dari kelas 10 Marhalah Tsanawiyah, dan juga Aufa Faras Fikri dari kelas 10 Marhalah Tsanawiyah. Kita beranjak ke acara yang kedua, Al-Kulaimat sayulqiha min fadilati Ra'isi Syu'uni Tahfidhil Qur'anil Karim wal Mutun Al-Ilmiyah bima'hadi Jawharatil Ilm, Fadilatul Ustadz Ahmad Sufyan Fauzi hafizahumullah ta'ala, fa'alaihi an yatafaddala mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla, Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan Al-Qur'an dan memuliakan para penjaga Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul dalam acara setoran akhir hafalan Al-Quran, yakni setorah hafalan surat terakhir dari hafalan 30 juz, yang mana itu merupakan tanda alhamdulillah telah tercapainya atau telah selesainya Ananda menyelesaikan hafalan 30 juz dari hafalan Al-Quran di pesantren Intan Ilmu. Semoga acara ini menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus motivasi bagi seluruh santri untuk terus mencintai, menjaga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun para santri kita yang telah selesai pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, atas nama Ananda Abrar Muharram. Beliau anak dari Bapak Hajar Priyadipa dan Ibu Gita Fauzia. Ananda berada di halaqah 11. Muhafidz atas nama Alexis Romero Halim. Ananda sekarang berada di kelas 11 Ats-Tsanawiyah dan angkatan 3 di pesantren Intan Ilmu. Lahir di Banten 31 Desember 2008. Alhamdulillah Ananda Abrar Muharram telah menghatamkan Al-Quran pada hari Kamis 3 Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 Januari 2026 pada waktu halaqah maghrib pukul 19:29 waktu Indonesia bagian tengah. Dan alhamdulillah Ananda telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, dan Ananda Abrar Muharram merupakan hafidz ke-49 di pesantren Intan Ilmu dengan total masa menghafal selama 4 tahun 6 bulan 22 hari. Kemudian yang kedua adalah Ananda Muhammad Yazid Ar-Ridha. Ananda merupakan anak dari Bapak Dharma dan Ibu Medianti Arusbi. Ananda sekarang berada di halaqah 4. Kemudian Muhafidz Muhammad Ibnu Ramadan. Ananda sekarang duduk di kelas 10B Marhalah Tsanawiyah dan angkatan 4 di pesantren Intan Ilmu. Lahir di Amuntai 9 Mei 2010. Waktu hatam hari Rabu 9 Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 28 Januari 2026. Waktu halaqah subuh pada pukul tepat 06.00 waktu Indonesia bagian tengah.
Dan Ananda Muhammad Yazid Ar-Ridha merupakan hafid ke-50 di pesantren Intan Ilmu Barito Kulata Kalimantan Selatan. Waktu menghafal 3 tahun 6 bulan 27 hari. Dan yang selanjutnya adalah Ananda Affan Maulana. Ananda merupakan anak dari Bapak Haidar dan Ibu Wasilah. Ananda berada di halaqah 5. Kemudian muhafid adalah Akharif. Ananda sekarang berada di kelas 10B, angkatan 4 di pesantren Intan Ilmu, lahir di Banjarmasin, Januari 2010. Waktu hatam, Jumat 12 Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 30 Januari 2026. Pada waktu halaqah subuh, yakni pukul 6.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ananda merupakan hafid ke-51, yakni waktu menghafal 3 tahun 7 bulan 30 hari. Kemudian yang terakhir, yakni Ananda Aufa Farras Fikri. Ananda anak dari Bapak Fikriansah dan Ibu Dini Erkafia Zawitri. Ananda berada di halaqah 4. Muhafidnya adalah Akh Muhammad Ibnu Ramadan. Ananda sekarang berada di kelas 10A, Tsanawiyah. Angkatan 4 di pesantren Intan Ilmu, lahir di Banjarmasin 14 Mei 2010. Telah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada hari Selasa 16 Sya'ban 1447 Hijriah atau pada 4 Februari 2026 pada waktu maghrib atau halaqah maghrib pukul 18:45 waktu Indonesia bagian tengah. Total waktu menghafal yakni 3 tahun 7 bulan 4 hari. Dan Anda merupakan hafid ke-52 di pesantren Intan Ilmu. Semoga dengan adanya santri-santri kita yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran menjadi motivasi bagi santri-santri yang lain untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yakni menyelesaikan hafalan Al-Quran dan tidak lupa untuk mengamalkannya dan memutkinkan hafalannya sampai akhir hayatnya. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke acara yang ketiga. Nantaqil ila al-barnamaj at-tali. Barnamaj kana sayuhfaru fi adh-dhakirah wa kana lubbahu wa jawharatah. وهي الإصغاء والاستماع إلى تلاوة سورة العاديات إلى سورة الناس التي سيتلوها على مسامعكم الأخ الفاضل أبرار محرم والأخ الفاضل محمد يزيد الرضا والأخ الفاضل عفان مولانا والأخ الفاضل أوفا Faras Fikri. Mari sama-sama kita saksikan pembacaan surah Al-Adiyat sampai dengan surah An-Nas yang secara simbolis berarti berhasilnya saudara kita Abrar Muharram, Muhammad Yazid Ar-Ridha, Afan Maulana, Aufa Faras Fikri dalam menyelesaikan hafalan 30 juz. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب
وهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنقول مبروك ألف مبروك على نجاحهم في تكميل 30 جزءا. لعل هذا ينفعهم وينتفع به غيرهم وليكون قادة للدعوة في المستقبل وليواصل مسيرة دعوتنا كجيل بناء وجيل طموح يسعى لمستقبل أفضل مليئا بالتقوى ومتحليا بكل مكارم وأفضل الأخلاق هو القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها وصفة النبي صلى الله عليه wasallam kana khuluquhul Quran. Kami ucapkan selamat kepada saudara kita Abror Muharram Muhammad Yazid Aridho Afan Maulana Aufa Faros Fikri dan kepada ayahanda, ibunda serta seluruh keluarga yang berbahagia. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung. Mudah-mudahan dapat menjadi syafaat dan investasi bagi kedua orang tua di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya fayuqalan bima kusina hadhih fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an thumma yuqal walahu iqra was'ad fi darajatil jannati wa ghurafiha fahuwa fi su'udin ma dama yaqra'u hadzan kana aw tartila. Beranjak ke acara selanjutnya, Al-Kulaimatu min Fadilatil Walid. Penyampaian dari orang tua atau wali saudara kita Muhammad Yazid Aridho, Bapak Dharma. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga memberikan kita kesempatan untuk bisa berhadir dalam majelis setoran surah terakhir dari hafalan 30 juz yang penuh keberkahan ini insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati pembina dan asatid serta seluruh jajaran pengurus pesantren Intan Ilmu dan juga wali santri yang hadir pada kesempatan ini serta anak-anakku santri sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya selaku
orang tua dari Ananda Yajid Ar-Ridho menyampaikan syukur yang mendalam atas karunia Allah. Sehingga Ananda dapat menyelesaikan setoran hafalan 30 juz ini. Semoga Allah menjadikan hafalan ini sebagai cahaya hidup bagi Ananda, penolong di dunia dan di akhirat, serta menjadikan wasilah bagi kedua orang tua, para guru, dan seluruh umat. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, atas bimbingan, didikan yang ikhlas dari para asatidz Pondok Pesantren Intal Ilmu, sehingga anak kami dapat meniti jalan yang mulia ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Pesan khusus kami sampaikan untuk Ananda Yajid, jagalah hafalan munak dengan murojaah. Amalkanlah kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah teladan bagi teman-temanmu dengan akhlak muliamu. Ingatlah, keberhasilan hari ini bukan merupakan akhir, tetapi merupakan awal bagimu untuk menjaga nilai-nilai Al-Quran hingga akhir hayatmu. Akhir kata, marilah kita berdoa untuk anak-anak kita santri sekalian. Semoga istiqomah menjaga hafalannya, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi generasi berakhlak mulia dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khairan ala min kulaimat. Kemudian penyampaian dari Wali Saudara Afan Maulana, untuk itu kepada kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. نحن نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن الكريم. في هذه الفرصة الطيبة أنا اسمي أحمد آدم، نيابة عن والدي حيدر طالب أنه مريض الآن ولا يستطيع أن يحضر في هذا المسجد. أقدم كلمة قصيرة إن شاء الله وشكرا جزيلا. نتقدم بالشكر والتقدير إلى فضيلة المدير كي حاج أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى، وإلى رئيس التحفيظ أستاذ أحمد سفيان فوزي، وإلى جميع المعلمين والمربين الذين قاموا بتعليم الطلاب وتربيتهم بالصبر والإخلاص. جزاكم الله خيرا كثيرا على ما بذلتم في وجودي في تحفيظ كلمات الله. ونهنئ ابننا يعني عفان مولانا بن حيدر طالب على إتمام حفظ القرآن الكريم 30 جزءا. نسأل الله يجعله من أهل القرآن وأن ينفعه به في الدنيا والآخرة. وإلى جميع الطلاب نقول استمروا في حفظ القرآن ودوموا على مراجعته وكونوا من العاملين به، فإن القرآن نور لحياة. اللهم بارك لنا في معلمنا واحفظ طلابنا واجعل القرآن ربيع قلوبنا
ونور صدورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran wa jazakumullahu khairan ala ma alqahu minal kulaimat. Kemudian penyampaian dari orang tua saudara kita Aufa Faros Fikri, Bapak Fikrian Syah, untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tengah memberikan nikmat iman, Islam, dan berkumpul di Pondok Pesantren Intan Ilmu Selawat serta salam kami ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sekeluarga mengucapkan jazakumullah khairan kepada pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Jainuddin Banjari Hafizahumullah, dan juga kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para ustadz-ustadz pengajar di Pondok Pesantren Intan Ilmu, dan juga kepada para santri Intan Ilmu yang ulun banggakan. Hari ini kita berkumpul di sini ada rasa haru sedikit melihat Ananda Aufa Faros Fikri yang tengah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Papa, Mama bangga atas pencapaian ini. Anakku Ananda Aufa Faros Fikri, ketahuilah kami selaku orang tua tidak mengharapkan imbangan dunia darimu, nak. Tapi yang kami harapkan adalah hadiah terbesar yang kami nantikan adalah ketika kelak di akhirat engkau memakaikan mahkota kemuliaan untuk kami. Karena syafaat Al-Quran yang engkau jaga, nak. Dan juga kepada para ustadz kami titipkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, yang telah sabar membimbing anak kami, menguatkan hafalannya. Hanya Allah lah yang mampu membalas ketulusan jasa ustadz-ustadz sekalian. Dan terakhir, untuk anakku Ananda Aufa Faros Fikri, tetaplah rendah hati, jangan sombong. Semoga Allah memberkahi hafalanmu, menjaga istiqomahmu, dan menjadikan kita semua keluarga Allah di muka bumi ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan ala ma alqahu minal kulaimat. Beranjak ke acara selanjutnya, Al-Kulaimat min fadilati Ra'isi Syu'unit Tarbiyati wa Ta'lim,
Fadilatul Ustadz Arif Uthman Anugraha hafizahullah ta'ala, fa'alaihi an yatafaddala mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbih wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh orang tua dan wali santri dari ananda-ananda sekalian yang telah berhasil menyelesaikan 30 juznya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada mereka semuanya. Dan juga kepada para asatidzah yang telah membimbing seluruh santri hingga mencapai apa yang menjadi target dan tujuan mereka. Dan juga para santri-santri pesantren dan ilmu yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian, para asatidzah dan santri-santri pesantren dan ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cara setoran terakhir dari surat-surat terakhir dari Al-Qur'anul Karim adalah salah satu kegiatan penting di pesantren dan ilmu yang menjadi simbolis akan pencapaian-pencapaian para santri. Ini bukan acara biasa, ini bukan acara yang remeh, akan tapi ini acara yang sangat penting sekali di pesantren dan ilmu yang menjadi simbolis akan pencapaian dan juga sebagai motivasi bagi santri-santri lain untuk bisa mengejar suatu kemuliaan yang sangat tinggi. Dan oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa nasihat baik untuk diri Ustadz sendiri dan bagi seluruh yang hadir yang kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Namun sebelum itu, Ustadz sampaikan sebagai bentuk perwakilan dari pimpinan pesantren dan ilmu yang qadarullah saat ini berhalangan untuk hadir, menyampaikan rasa bangga dan penghormatan kepada seluruh santri, khususnya yang telah berhasil menyelesaikan 30 juznya, yang pada dasarnya pesantren sangat bergembira dan sangat berbahagia atas capaian-capaian kalian, dan semoga ini akan menjadi langkah awal untuk menjadi seseorang yang berilmu yang nantinya akan bisa memberikan manfaat baik untuk kaum muslimin dan untuk seluruh dunia pada umumnya. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah, menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar capaian akademik, bukan hanya sekedar prestasi duniawi secara umum. Di pesantren memang menghafal Al-Quran adalah salah satu program unggulan. Ada yang 15 juz dan ada yang 30 juz. Jangan kerdilkan target ini dengan mengatakan bahwa ini hanya sekedar capaian akademik saja. Akan tapi ini adalah cita-cita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, berhasil menghafal 30 juz. Karena ia adalah prestasi iman. Ia adalah hasil dari pengorbanan jiwa. Dan bahkan di balik ini semua ada amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai akhir. Dan teruntuk orang tua, ini adalah amal jariah. Di balik bimbingan mereka, perjuangan mereka, akhirnya mereka memiliki anak-anak yang telah berhasil menghafalkan Al-Quran. Maka hal ini akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk mereka semuanya. Dan tentunya hal ini berdasarkan beberapa hal.
yang Ustadz akan sebutkan per poinnya. Yang pertama, bahwasanya menghafal Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu merupakan bukti-bukti, penjelas-penjelas yang terdapat di dalam dada-dada para penuntut ilmu agama. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim yang terjaga pada dada para penimba ilmu agama. Dan kita semua adalah penuntut ilmu. Kita semua adalah penimba ilmu agama. Adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sering kali kita dengar, sering kali kita baca, khairukum man ta'allamal, khairukum man 'allamal Qur'an, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan kita berada pada barisan-barisan terdepan di antara umat Nabi Muhammad SAW disebabkan karena kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan itulah yang ingin kita gapai dan itulah yang ingin kita capai di pesantren ini. Sehingga dia bukan sekali lagi prestasi atau capaian akademik saja. Akan tapi ini merupakan capaian akademik, capaian prestasi ukhrawi. Kemudian yang kedua, menghafal Al-Quran merupakan prestasi yang layak untuk diperjuangkan. Jika sekiranya di pesantren belum tercapai, maka bukan berarti ini akhir dari segalanya. Selesai dari pesantren, terus kita berusaha agar bisa menyelesaikan target ini. Karena memang pada dasarnya dalam menghafal Al-Quran itu membutuhkan perjuangan, kesabaran, konsistensi, kemudian pengorbanan waktu, dan pengorbanan kenyamanan, terutama bagi kalian-kalian, para santri sekalian, yang menjadi kenyamanan bagi kalian adalah di usia-usia saat ini bermain, kemudian ya banyak santainya, tentunya di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melakukan hal demikian. Tapi untuk sebagian santri tidak. Ustadz sempat memperhatikan di saat yang lainnya tidak ada di masjid, namun ada beberapa santri di waktu-waktu diperbolehkan untuk bermain, di waktu-waktu diperbolehkan untuk bersantai-santai. Ada sebagian santri yang memang memilih untuk mengambil mushaf, duduk di salah satu sudut masjid, entah dengan menghafal ataupun murojaah Al-Quran. Baik Ustadz lihat secara langsung atau melalui CCTV yang ada. Masya Allah, fulan, mengorbankan kenyamanan mereka dengan Al-Quran. Maka tentunya hal itu didasari bahwasanya menghafal Al-Quran adalah satu hal yang layak untuk diperjuangkan. Banyak hal yang perlu dikorbankan untuk mendapatkannya. Apalagi yang paling utama adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yuqalu li sahibil Quran, mada? Iqra, wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Akan dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah, naiklah, tartilkanlah sebagaimana engkau pernah mentartilkannya di dunia. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya hafalan Al-Quran itu merupakan tangga derajat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekali lagi capaian akademik saja, tapi inilah cara kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ustaz sedikit terenyuh juga apa yang disampaikan oleh orang tua dari Ananda Aufa, bahwasanya menghafal Al-Quran atau berhasil menghafal Al-Quran itu sendiri adalah hadiah terindah untuk orang tua. Hadiah terindah untuk orang tua. Kita sebagai anak terkadang ya dengan kekanak-kanakan kita mungkin sesekali kadang mengecewakan, mungkin sesekali membuat orang tua kepikiran. Maka milikilah target dan cita-cita agar membahagiakan mereka. Bisa menghiasi senyuman pada wajah mereka. Dan itu bukan dengan dunia. Saya harus punya cita-cita yang tinggi. Lulus dari sini harus bisa menjadi ini. Semua adalah prestasi duniawi yang dia sangka itu akan membahagiakan orang tua. Betapa banyak di luar sana anak-anaknya punya prestasi yang tinggi dunia, tapi sama sekali tidak bisa membahagiakan
orang tua. Orang tua di masa-masa tua mereka ingin adanya kebersamaan antara diri mereka dengan anak-anak, namun anak-anak yang sibuk dengan dunia. Bukan itu pada dasarnya. Namun di antara capaian yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun akan membahagiakan orang tua adalah prestasi akhirat, yang salah satunya adalah membahagiakan orang tua dengan hafalan Al-Quran. Pasti akan membahagiakan mereka. Entah hal itu terucap ataukah tidak, prestasi kalian dalam hal ini akan membahagiakan mereka. Apalagi itu bukan hanya kebahagiaan duniawi, kebahagiaan ini akan terus berlanjut sampai akhirat nanti. Tadi dibacakan oleh pembawa acara bahwasanya yang bisa menghafalkan atau menyelesaikan hafal Quran, albasa walidahu tajan min nur, dia akan memakaikan mahkota dari cahaya untuk orang tuanya pada hari kiamat nanti. Dau'uhu kadau'is syams, yang mana cahayanya seperti cahaya matahari, terangnya seperti terangnya matahari. Kemudian juga sang anak akan memakaikan kepada orang tuanya pakaian-pakaian indah, hullatain, yang mana tidak bisa dinilai dengan keindahan dunia, sehingga membuat mereka terheran pada hari kiamat nanti. Bima kusina hadza, kok kami dipakaikan pakaian seperti ini? Dan ada satu jawaban yang tentunya akan membahagiakan mereka. Bi akhdhi waladikuma Al-Quran. Disebabkan karena anakmu adalah para penghafal Al-Quran. Anakmu adalah ahlul Quran. Sehingga orang tua mendapatkan sebuah prestasi. Dalam kehidupan dunia, para santri sekalian, ketika Ustadz berikan contoh sederhana, ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Suatu ketika orang tua naik pesawat. Tiba-tiba orang tua dipindah tempat duduknya yang tadinya ekonomi menjadi bisnis. Tanpa disangka-sangka ternyata yang menjadi pilot saat itu adalah anaknya. Tanpa sepengetahuan orang tua. Itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Masya Allah. Anakku sudah berhasil mencapai prestasi seperti ini. Akhirnya bisa memberikan keistimewaan tersendiri bagi orang tua. Yang tadinya duduk di ekonomi menjadi duduk di bisnis. Itu dalam urusan dunia. Bayangkan jika sekiranya urusan akhirat. Yang semestinya derajatnya sekian, tapi karena hafal Al-Quran sang anak menjadi sekian. Maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu adalah hadiah terindah dari sang anak untuk orang tua. Maka bahagiakanlah mereka dengan cara seperti ini. Bahagiakanlah mereka dengan Al-Quran. Bahagiakanlah mereka dengan cara mengamalkannya. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, mungkin pesan ini disampaikan untuk seluruh orang tua dan wali santri. Bahwasanya capaian anak-anak yang ada, baik itu hafal Al-Quran ataupun dalam bidang akademik ya, tentunya ini membutuhkan penjagaan, ini tentunya membutuhkan pengawasan. Hafalan yang dicapai dengan jerih payah dan banyak pengorbanan ini akan sangat mudah hilang, akan sangat mudah lenyap jika tidak dijaga dan tidak diawasi penjagaannya. Dan tentunya itu membutuhkan effort dari orang tua. Terutama pada saat mereka di rumah, terutama pada saat mereka sudah selesai dari masa pendidikan mereka di pesantren. Bagaimana orang tua dalam membimbing mereka, menasihati mereka, bertanya kepada mereka bagaimana hafalan muna, bagaimana murojaah muna. Itu adalah salah satu bentuk pengawasan dan penjagaan orang tua. Maka kontribusi orang tua penting sekali untuk anak-anak semuanya di dalam mencapai sesuatu dan di dalam menjaga apa yang telah mereka capai. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar, di dalam menimba ilmu agama, dan juga untuk santri-santri yang lain yang saat ini masih dalam proses, masih dalam perjalanan menuju hafid Al-Quran, jangan berputus asa dan jangan pernah lemah. Insyaallah taala Allah taala akan berikan kemudahan. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, dan salah satunya adalah dengan menghafal Al-Quran,
niscaya kami akan berikan petunjuk kepada jalan kami. Allah Ta'ala pasti akan memudahkan. Demikian bisa disampaikan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazahumullahu khairan ala ma alqahu minal kalimat. Beranjak ke acara selanjutnya, taslimu syahadati itmami hifzil Qur'ani 30 juz'an. Penyerahan sertifikat telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz dari Al-Qur'anul Karim kepada saudara kita Abror Muharram, Muhammad Yazid Aridho, Afan Maulana, dan Aufa Faros Fikri. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Waha huwa waqtul wadaihan wa zamanu bainian fa ila liqa'in qarib wa 'alal afrahi najtami'. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim liqa'ana biqira'ati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.